Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salamnya semoga tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Pertama, terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktu ya, yang sudah hadir di kegiatan bulanan P2K2. Sebelum kita mulai, apa sih Bu P2K2 itu? Pertemuan. Ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, di mana kegiatan P2K2 ini diwajibkan untuk semua anggota KPM PKH yang mendapat bantuan dari pemerintah, termasuk ibu-ibu semua di sini ya, Bu Ani, Bu Yayan, Bu Juju, Bu Ibu ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Bu ya, untuk datang di kegiatan di bulan-bulan selanjutnya. Kita mulai ke sesi modul aja ya Bu ya. Ya, masih ingat kemarin modul berapa Bu? Nih, kemarin sesi 1 ya, menjadi orang tua yang lebih baik. Kita masuk ke sesi 2, modulnya itu tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak atau disingkat dengan PPA ya. Kita mulai ya Bu ya di sesi 2. Kita akan bahas memahami perkembangan dan perilaku anak. Alhamdulillah ya Bu, Ibu di sini semua udah punya anak ya Bu ya. Ya, ada yang udah punya anak di usia sekolah dini ya Bu ya. Terus ada yang anaknya udah SMP, SD, ya, SMA ya. Alhamdulillah ya. Jadi di sesi 2 ini kita akan memahami perkembangan dan perilaku anak Ibu ya. Jadi Ibu sebagai orang tua harus tahu dari cara pola asuh anak. Gimana sih menjadi orang tua yang baik agar anak-anak kita juga lebih baik ke depannya. Pola asuh kita baik ke depannya untuk anak-anak. Anak-anak menjadi ladang sukses ya kelak di masa depan. Oke, selanjutnya Bu ya. Kita masuk ke poin A, yaitu meningkatkan perilaku baik anak ya. Kayak di poin A, Ibu bisa lihat ya ke sini ya, sama aja di sini dengan modul ya. Di poin A yang pertama itu meningkatkan perilaku baik pada anak, memuji perilaku baik yang dilakukan anak. Ya, Ibu suka memuji perilaku baik anak? Ya, contohnya apa sih Bu? Seperti apa Ibu? Dia sekolah Memuji anak. Iya, nilainya bagus. Yang paling sederhana Bu. Paling sederhana ya, melaksanakan kewajiban. kewajiban. Alhamdulillah di sini Ibu semuanya umat Islam ya, pada muslim ya. Jadi yang pertama itu melakukan kewajiban sholat 5 waktu ya. Jadi Ibu hendaknya memuji perilaku baik anak ya. Yang kedua, cermat dalam memberi penghargaan saat anak melakukan hal yang baik ya. Pasti ada ya yang dilakukan ya. Contohnya apa Bu? Contohnya kalau misalkan dia dapat ranking, Iya dapat benar hadiah walaupun ya. enggak terlalu besar lah Iya, gitu. ya kata Bu Ami Dia kan semangat. ya mendapatkan prestasi di sekolah ya. Pasti orang tua manapun mau memberikan penghargaan ya Bu ya, karena itu adalah salah satu bentuk kasih sayang ya dari orang tua kepada anak. Lebih cermat ya untuk memberikan penghargaan. Contohnya dengan apa Bu? Gak usah beli mainan yang banyak ya Bu ya. Iya, contohnya seperti Ibu memasak kesukaan anak ya. Kesukaan anak Ibu apa misalnya? Perkedel ya, di rumah Ibu masak perkedel karena anak Ibu udah dapat peringkat atau prestasi di sekolah. Perkedel, nggak usah mesti beliin mainan yang banyak ya, perhiasan yang banyak yang mahal ya. Ibu nggak usah memaksakan hal seperti itu ya. Yang sederhana aja, membuat masakan yang enak untuk anak di rumah ya. Yang kedua, mengikutsertakan anak dalam pembuatan peraturan dan konsekuensinya di rumah. Ibu punya peraturan nggak di rumah? Ketika anak nih, misalnya anak saya nggak boleh pulang telat dari jam 1 siang karena pulang sekolah itu jam 1 ya. Itu ada konsekuensinya. Misalnya apa? Contohnya Bu,
anak ibu, anak Bu Warni ya pulangnya telat nih ya. Pasti ada aturan ya, kalau kamu pulang telat pasti ada aturan tersendiri dari Bu Warni ya. Uang jajan contohnya dikurangin ya. Yang biasanya dapat uang tambahan ya setelah pulang sekolah buat jajan ya, karena pulangnya telat ya Bu ya. Ya maka dikurangin. Ya uang jajannya nggak dikasih karena kamu tadi telat pulang, nggak ada informasi apapun dari sekolah. Iya, contohnya seperti itu. Yang keempat, tegas dalam menjalankan aturan yang disepakati. Ya, setiap orang tua pasti punya aturan tersendiri ya Bu ya untuk anaknya. Jadi yang pertama contohnya tadi pulang sekolahnya telat dari jam pulang sekolah ya, ke rumah itu telat datangnya. Ya itu pasti ada aturannya ya Bu ya. Kayak contohnya tadi kata Bu Warni, uang jajannya dikurangin. Terus apalagi ya nggak menjalankan ibadah ya atau sholat 5 waktu, pasti itu ada teguran ya, ada aturan dari kita ya. Terus yang kelima, memberikan waktu sejenak pada anak untuk menenangkan diri akibat dari tindakan. Ya, yang namanya anak usia sekolah ya Bu ya, pasti ada aja masalahnya ya di sekolah. Tuh, iya. Contohnya ketika anak ada permasalahan di sekolah, ya, anak bertengkar di sekolah, ya, benar ya Bu ya? Iya, pasti itu ada permasalahannya dibawa ke rumah, ya. Jadi si anak tadinya pagi-pagi berangkatnya dengan bahagia, ceria, ya. Setelah ada permasalahan di sekolah bertengkar dengan anaknya, ya gurunya juga tahu, maka dia pulang ke rumahnya itu dengan muka yang ya murung, bersedih, ya, kesal, ya, pasti ada permasalahan ya. Mencoba kita sebagai orang tua, ibu mendekatkan diri dengan anak, ya, kasih tahu ya kepada anak apa permasalahannya. Jangan langsung dengan kekerasan ya Bu ya, jangan langsung ibu dapat telepon dari orang tua, dari gurunya di sekolah, Bu, anak ibu ditawuran nih di sekolah, ibu langsung emosi ya, langsung membentak anak ya, langsung memarahi anak ya. Jadi kita dulu ya, tenangkan dulu hati ibu ya, betul permasalahannya apa, pendekatan secara internal lah dengan anak ya, secara dulu, dekat, biasa dulu ya. dah. Ya pasti kita tahu ya, ngobrol dulu, kasih makan dulu kan, ya. Betul apa yang dikatakan Teh Puji ya. Selanjutnya yang keenam itu menanyakan alasan dan tidak menghakimi anak kesalahan anak ya. Jadi tidak boleh ada menghakimi ketika ya kesalahan ya, mau itu kesalahannya fatal atau tidak ya. Misalnya anak di sekolah berkelahi dengan murid lain, atau anak ya tiba-tiba mencuri ya, mencuri tempat pensil, pulpen dari temannya ya, ibu jangan langsung menghakimi ya, jangan langsung membentak, tanyakan baik-baik secara baik-baik ya Bu ya. Jadi tidak harus ada menghakimi atau main hakim, apalagi bertindak ini ya emosi dengan kekerasan, memukul, mencubit, itu tidak dianjurkan ya Bu ya. Ya, di sini perhatikan ya Bu ya, ada tadi yang meningkatkan perilaku baik pada anak. Udah ya Bu ya, memiliki sikap dan perilaku baik pada anak. Udah, tadi memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Ya, penghargaan yang baik untuk anak itu nggak usah mahal Bu ya. Jadi buatin masakan kesukaannya anak. Ya, contohnya tadi kata ibu ya buat plekder, ada yang supaya anak kan lebih bersemangat dengan orang tua daripada kita yang mahal-mahal yang emang tidak tercukupi oleh kita untuk membeli. Lebih baik yang sederhana aja ya Bu ya. Yang kedua itu mengurangi perilaku buruk pada anak, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak sedari kecil ya, karena masa depan anak itu tergantung dari orang tua ya Bu ya. Kalau ibu bahagia, anak ibu insya Allah kedepannya bahagia ya. Dengan cara apa? Berilah kasih sayang yang penuh pada anak ya Bu ya. Itu ada lingkungan baik ya. Contohnya seperti apa lingkungan baik ya? Ibu menerapkan pendidikan atau pola asuh yang baik juga terhadap anak. Alhamdulillah ya Bu ya. Itu insya Allah di sini mah udah pada tahu lah, udah punya anak ya, udah pada tahu gimana pola asuh, pola didik anak-anak ibu di rumah ya.
Yang kedua, membatasi anak menonton TV dan bermain gadget nih Bu. Ya harus dibatasi ya. Ya zaman sekarang kan yang namanya anak kecil itu nggak bisa jauh dari HP, apalagi ya televisi ya. Jadi itu harus dikurangi ya Bu ya, dibatasi ya dari kecil itu jangan sampai si anak ya susah. Jadi si anak bergantung pada HP atau gadget ya. Yang ketiga, menjelaskan akibat perilaku buruk. Ya tadi udah dijelasin. Kalau kamu di sekolah jangan suka berkelahi. Nanti akibatnya dihukum oleh guru. Ya nilainya jelek ya. Itu ibu harus jelasin pada anak. Selanjutnya itu membuat aturan bersama anak dan ketika beranjak remaja mulai melibatkan anak dalam pembuatan aturan. Jadi harus ada aturannya Bu ya. Ya udah jelaskan dari tadi anak nggak boleh pulang sampai telat dari waktu pulang sekolah ya. Terus anak tidak boleh sampai meninggalkan misalnya sholat lima waktu kewajiban ya, kewajiban sehari-hari kayak gitu ya. Lanjut terakhir itu memberi waktu untuk anak bisa berpikir dan menenangkan diri. Ketika ada masalah dianjurkan untuk ya berikanlah waktu sejenak untuk anak menenangkan diri. Jadi jangan dulu dihakimi ya. Oke paham ya Bu ya. Ya dari memahami perilaku anak ini ada yang mau Ibu tanyakan nggak? Apa sih permasalahan Ibu di rumah? Apa yang Ibu punya permasalahan dari anak-anak Ibu ya? Itu boleh ditanyakan ya Bu ya. Dari luarnya ada nggak Bu ya? Nggak ada. Alhamdulillah ya Bu ya. Udah pada mengerti di sesi ini. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Berperilaku baik ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah kita akhiri aja pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat selalu ya Bu ya, diberkahkan rezekinya. Mudah-mudahan kita semua dapat kembali di kegiatan P2 K2 bulan depan. Jangan lupa ya Bu ya, hari ini sesi apa Bu? Sesi 2. Sesi 2 tentang apa Bu? Ya, memahami perkembangan dan perilaku anak ya. Ini sesi 2. Nanti kita masuk ke sesi 3, memahami anak usia dini belajar. Sebelum diakhiri, boleh ditanyakan nggak Bu? Ya, kita masuk ke bagian bansos dulu ya Bu ya. PKH, dari singkatan PKH apa sih Bu? Program keluarga Ya, program keluarga harapan. Itu diberlakukan untuk siapa Bu? anak sekolah. Anak sekolah, terus siapa lagi? Komunitas ya, lansia, terus apa? Balita. Banyak komponennya ya Bu ya. Komponennya ada ibu hamil, anak sekolah, komponen lansia dan disabilitas ya. Supaya ibu-ibu semangat, nanti nyampe rumah tetap fresh dan bahagia. Kita tepuk P2K2 dulu ya. Ya, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.